Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang pertama ada profil risiko pasar. Profil risiko pasar. Nah, apa sih risiko pasar itu? Risiko pasar atau market risk yaitu suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan faktor-faktor pasar. Nah, selain itu, risiko pasar biasanya juga disebut dengan risiko menyeluruh karena mempengaruhi semua perusahaan di pasar, terutama pasar saham. Nah, risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan organisasi. Contohnya, dalam sebuah perusahaan mempunyai portofolio sekuritas saham yang dibeli dengan harga 1 miliar. Kemudian harga saham tersebut jatuh sehingga nilai pasar tersebut turun menjadi 800 juta. Nah, perusahaan tersebut mengalami kerugian karena nilai portofolio sahamnya turun sebesar 200 juta. Kerugian tersebut disebabkan karena harga saham bergerak ke arah yang kurang menguntungkan. Risiko pasar secara umum itu ada dua macam. Yang pertama ada general market risk atau bisa disebut dengan risiko pasar secara menyeluruh. Nah, general market risk ini disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh suatu lembaga terkait kebijakan mana yang mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Dan biasanya general market risk dialami oleh seluruh perusahaan. Sebagai contoh, pada saat BI rate dinaikkan, maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu menaikkan suku bunga kredit. Yang kedua ada specific market risk atau resiko pasar secara spesifik. Nah, specific market risk ini adalah resiko yang dialami oleh sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, ada salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan tersebut terlibat tindak kriminal. Nah, berita tersebut diekspos oleh berbagai media sehingga menyebabkan citra perusahaan tersebut menjadi jelek dan tidak baik. Yang kedua, misalkan ada suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Nah, produk makanan tersebut kemudian diekspos oleh media massa, maka menyebabkan penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang mempengaruhi laba perusahaan tersebut. Kemudian ada jenis-jenis risiko pasar. Nah, jenis-jenis risiko pasar sendiri itu ada 4. Yang pertama, risiko suku bunga. Yang kedua, risiko nilai tukar. Yang ketiga, risiko harga ekuitas. Dan yang keempat, risiko harga komoditas. Nah, risiko suku bunga adalah potensi kerugian pada posisi neraca bank yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi, sehingga harga pasar dari posisi bank menjadi turun nilainya. Kemudian risiko nilai tukar adalah risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai tukar valuta asing. Yang ketiga, risiko harga ekuitas adalah potensi kerugian pada nilai pasar posisi bank dalam bentuk saham akibat fluktuasi harga saham di pasar. Nah, risiko ekuitas sendiri itu dapat terjadi karena adanya perubahan harga saham atas portofolio saham yang dimiliki bank. Karena perbankan Indonesia tidak diperkenankan mempunyai posisi saham, maka risiko ekuitas hanya ada pada bank yang memiliki perusahaan anak yang bergerak pada bidang sekuritas. Yang terakhir ada risiko harga komoditas, adalah potensi kerugian pada posisi komoditas yang dimiliki bank akibat fluktuasi harga komoditas. Nah, risiko harga komoditas sendiri ini dapat terjadi pada posisi komoditas termasuk posisi derivatif komoditas. Nah, untuk Bank Indonesia sesuai regulasi tidak dapat melakukan transaksi atau melakukan investasi terkait dengan komoditas. Maka, risiko komoditas hanya ada pada bank yang memiliki perusahaan anak yang bergerak pada bidang sekuritas.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pengukuran risiko pasar. Nah, pengukuran risiko ini dibutuhkan sebagai dasar atau tolok ukur untuk memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Lebih lanjutnya, pemahaman yang masuk pada yang pertama, yaitu analisis gap suku bunga. Repricing gap adalah selisih antara jumlah RSA dan RSL yang jatuh tempo, atau bunga dapat berubah atau reprice dalam periode tertentu. RSA atau Rate Sensitive Asset, yaitu aktiva berbunga yang bunganya dapat berubah setiap saat. Contohnya seperti surat-surat berharga, sedangkan RSL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen risiko pasar. Dengan anggota kelompok Elvi Taihda Latifah, Arfiani, dan Anissa Rofifah Mardiah. Value at risk mutlak dan relatif menggunakan metode parametrik seperti pada PPT, di mana alfa merupakan distribusi kerugian setara standar normal yang terkait dengan tingkat kepercayaan 1 min C dari distribusi umum. Sigma merupakan standar deviasi, dan mu merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio tersebut. Dan T merupakan. Yang ketiga, volume dan komposisi portofolio. Di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aset trading, aset derivatif, dan FVO total aset. Aset trading adalah penempatan pada bank lain, seperti surat berharga yang dijual dengan janji dibeli lagi atau repo, tagihan akseptasi, kredit, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diperdagangkan atau trading. Aset derivatif adalah seluruh aset transaksi spot dan derivatif. Aset fair value option atau FVO adalah penempatan pada bank lain seperti surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli lagi atau repo, tagihan akseptasi, kredit, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diukur dengan nilai wajar. Yang kedua, kewajiban trading, kewajiban derivatif. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah rasio pada risiko suku bunga banking book. Pendapatan utama dari bank adalah bisnis perkreditan. Pendapatan bunga dikurangi dengan biaya bunga disebut pendapatan bunga bersih atau net interest income atau NII. NII dibagi dengan bagi debit kredit disebut dengan net interest margin atau NIM. Laporan laba rugi sebuah bank akan memperlihatkan bahwa pendapatan bunga atau interest income dari kredit dan aset produktif lainnya, dan biaya bunga dari dana masyarakat merupakan bagian utama dari struktur pendapatan dan biaya bank secara keseluruhan. Selisih dari pendapatan dan biaya bunga disebut sebagai pendapatan bunga bersih atau net interest income. Jadi, net interest income itu sama dengan interest income dikurangi interest expense. Modal bank dapat dilihat pada neraca dan dicatat. Yang selanjutnya mengenai hedging atau sering disebut lindung nilai. Nah, lindung nilai itu merupakan strategi yang digunakan untuk melindungi nilai aset yang dimiliki suatu perusahaan dari kerugian akibat risiko yang ada. Aktivitas lindung nilai menggunakan instrumen derivatif. Yang pertama, kontraopsi. Kedua belah pihak saling melakukan perjanjian dan memberikan hak pada pembeli untuk membeli atau menjual di kemudian hari dengan harga yang ditentukan pada saat ini. Yang selanjutnya yaitu kontrak forward, hampir sama kontrak opsi tadi, hanya pada kontrak forward itu kedua belah pihak mempunyai kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati. Kalau kontrak opsi kan pembeli hanya mendapatkan hak tapi tidak
memikul kewajiban. Selanjutnya kontrak futures hampir sama-sama forward, hanya dilakukan di bursa terorganisir atau futures market. Yang selanjutnya itu swap, menukarkan suku bunga dari mata uang satu ke mata uang lainnya yang terjadi dalam jangka waktu tertentu selama berlakunya kontrak pinjaman berbeda mata uang. Value at risk mutlak dan relatif menggunakan metode parametrik seperti pada PPT, di mana alfa merupakan distribusi kerugian setara standar normal yang terkait dengan tingkat kepercayaan 1-C dari distribusi umum. Sigma merupakan standar deviasi, dan mu merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio tersebut. Dan T merupakan periode waktu berapa tahunnya, sehingga 1 bulan jadinya 1/12. Nah, katakanlah untuk seri bulanan value at risk 0 diperkirakan menjadi Y pada tingkat kepercayaan 95%. Ini berarti bahwa di bawah kondisi pasar normal, portofolio yang dapat kehilangan lebih dari sebulan adalah jumlah Y dengan probabilitas 95%. Seperti pada gambar. Yang selanjutnya mengenai strategi dan kebijakan bisnis terkait risiko pasar. Yang pertama ada strategi trading. Nah, harus memahami karakteristik trading itu sendiri dan aktivitasnya. Aktivitasnya itu dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas kepentingan sendiri dalam rangka pembentukan pasar atau aktivitas permintaan nasabah. Dan harus menganalisis posisi bank dalam industri, apakah dia termasuk pemain besar atau pemain kecil. Selanjutnya kompleksitas produknya itu yang udah ada maupun yang baru direncanakan itu harus dibedakan, apakah itu termasuk produk yang kompleks atau yang sederhana. Nah, selanjutnya menganalisa karakteristik nasabah utama, misalnya apakah nasabah utamanya itu suatu perusahaan atau nasabah individual. Ini nanti kaitannya dengan sensitivitas terhadap perubahan faktor pasar. Nah, yang kedua yaitu strategi bisnis terkait risiko suku bunga dalam banking book. Harus menganalisa bisnis utama, terutama produk-produk dengan fitur opsi, pendanaan, dan signifikansi pendapatan yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, dan menganalisis posisi pasar dalam industri terutama dalam persaingan dana mudah seperti tabungan dan giro. Yang selanjutnya karakteristik nasabah, dan ini kaitannya dengan sensitivitasnya pada perubahan suku bunga. Kemudian pengelolaan resiko pasar. Dalam pengelolaan resiko pasar sendiri ada 6 faktor. Yang pertama, kebijakan treasury, yaitu kebijakan tersebut mengatur mengenai organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab di front office yang melakukan transaksi treasury. Kemudian yang kedua ada ekspor posisi. Nah, dalam ekspor posisi ini, posisi treasury dibagi menjadi dua, yaitu on balance sheet dan off balance sheet. Posisi on balance sheet dapat berupa posisi terkait nilai tukar dan posisi terkait suku bunga. Untuk posisi portofolio bank harus menentukan nilai pasar yang berlaku setiap hari. Apabila terdapat posisi bank yang tidak dapat ditentukan harga pasarnya karena posisi tidak liquid, maka bank perlu menetapkan harga pasar sendiri. Yang ketiga ada sensitivitas. Sensitivitas sendiri berkaitan dengan perubahan harga pasar akibat perubahan faktor pasar. Kemudian yang keempat ada volatilitas faktor pasar. Nah, volatilitas faktor pasar sendiri fungsinya untuk mengetahui berapa besar suatu faktor pasar berubah dalam suatu periode tertentu. Nah, volatilitas pasar adalah penyimpangan faktor pasar dari rata-rata dan dapat berubah selama periode tertentu dengan confidence level tertentu sesuai kebijakan bank.
Yang kelima ada value at risk, yaitu apabila volatilitas dikalikan dengan sensitivitas lalu dikalikan dengan exposure, maka diperoleh value at risk yang menunjukkan potensi kerugian dari suatu posisi dalam suatu periode dan confidence level tertentu. Yang terakhir ada mitigasi resiko trading. Nah, mitigasi resiko trading dapat dilakukan bank untuk mengendalikan resiko pasar trading, antara lain dengan mengatur besar posisi, menentukan besar limit, dan mengatur jenis bauran instrumen dengan memperlihatkan korelasi dan sensitivitas dari instrumen terhadap pergerakan faktor pasar.